Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi baitin min buyutillah lidzikri Isra'i wa Mi'raji Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min 'adzabillah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah afdalul khalqi 'indallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fi dinillah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih kepada penyelenggara acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Darussalam Wayang, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Wayang, Bapak Saiful Ijani. Ini sebenarnya seangkatan berari, cuma beliau awet muda, seorang muhasabah. Beliau sukses seorang kakak di Pamna. Kemudian yang sama-sama kita hormati, mungkin berhadir pula Bapak Kepala IMTS Ibtidaiyah Wayang, Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Wayang, dan seluruh Bapak Ibu pengajar atau staf lainnya, siswa dan siswi Madrasah Aliyah, IMTS Ibtidaiyah, dan juga tentunya santri-santri pondok pesantren Darussalam Wayang yang sudah pasti tidak mungkin bisa disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada pian-pian saudara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu siswa dan siswi sekalian, alhamdulillah di pagi ini kita diperkumpulkan di tempat yang mulia, di acara yang mulia, peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan limpahan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dan juga siswa dan siswi sahabat, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa tempat yang dipilih adalah masjid? Dari masjid ke masjid, karena masjid itu adalah tempat yang mulia. Ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Masjid adalah tempat yang mulia.
Masjid adalah tempat yang terhormat, maka kita mesti jaga kemuliaan masjid. Kita mesti jaga kehormatan masjid. Ulangi, masjid adalah tempat yang mulia, maka mesti kita jaga kemuliaan masjid. Salah satunya dengan cara apa? Ketika kita duduk di masjid, duduk dengan tenang. Ketika duduk di masjid, jangan berpandiran berenayang. Apalagi ketika kita mendengarkan nasihat, berenayang dalam masjid. Kenapa? Karena masjid tempat yang mulia, jaga kemuliaan masjid. Terlebih lagi kita bicara perkara-perkara yang tidak karuan di dalam masjid, itu menghilangkan pahala amal kita. Coba di sini siapa yang merasa sudah banyak amalnya? Siapa yang merasa amalnya sudah banyak, angkat tangan. Rasulullah bersabda, al-kalam fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar. Al-khatab, berpandir di dalam masjid menghilangkan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sebanyak apapun amal ibadah yang sudah kita miliki, tapi di masjid berpandir nggak ada karuan, gerunungan, kada ada nilai pamandirannya, maka pahala tersebut hilang dimakan daripada pamandiran nggak ada karuan di dalam masjid tadi. Jadi kalau merasa pahalanya belum banyak, jangan bicara di masjid. Yang sudah merasa pahalanya banyak pun tetap jangan bicara, karena sebanyak apapun kalau terus dimakan dan dimakan habis. Keterangan lain apa? Al-kalam bil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul ganam al-hasis. Berbicara dalam masjid memakan pahala kebaikan seperti kambing memakan rumput. Rumput banyak hijau, datang kambing, datang binatang ternak dimakannya, lama-kelamaan habis. Pahala banyak tapi bicara tidak karuan di masjid, lama-kelamaan habis. Jaga kemuliaan masjid, jaga kehormatan masjid, duduk di masjid dengan tenang, jangan bicara-bicara yang tidak karuan. Bahkan ada riwayat lain, ketika seseorang duduk di masjid, orang ini bicara tidak karuan di masjid, malaikat menegur, uskut ya wali Allah, wahai wali Allah, diam. Orangnya diam di masjid, berpandiran. Ya malaikat, wahai wali Allah, diam engkau. Disabet malaikat, wali dulu. Tapi kalau masih kada berdiam, masih berpandir, malaikat meneruskan, uskut ya bagidallah, diam engkau wahai orang yang dimurkai Allah. Anti wali sahabat malaikat sudah. Masih dua berpandiran karena masih ditegur. Apa dia malaikat? Uskut alaika la'natullah, diam engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hendak dapat laknat di sini? Ada yang ingin dimurkai Allah di sini? Maka hari ini kita duduk di masjid, kita jaga kehormatan masjid, kita jaga kemuliaan masjid, kita duduk dengan tenang, duduk dengan tentram, diam, jangan berpandiran. Terlebih lagi kita acara sedang mendengarkan nasihat. Sebaik apapun nasihat yang disampaikan oleh guru kita, kalau kita tidak perhatian, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, makanya mesti diperhatikan. Nah, jadi Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, karena masjid adalah tempat yang mulia. Kemudian Isra Mi'raj ini panjang kisahnya. Kita ambil sebagian kecil. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan sekelompok orang. Kepala mereka dipecahkan dengan batu besar. Setiap kali kepala tersebut hancur, kembali ke bentuk semula. Dipecahkan lagi, kembali lagi, dihancurkan lagi, kembali lagi, tanpa henti, terus menerus. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini perumpamaan apa?
Apa kesalahan orang tersebut yang kepalanya dihancurkan dengan batu? Jibril menjawab, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'ani salatil maktubah. Wahai Rasulullah, mereka yang kepalanya dihancurkan dengan batu besar tersebut adalah orang-orang yang berat kepala mereka untuk mengerjakan salat fardu, yang berat kepala mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita apa? Pamulir sembahyang. Pamulir sembahyang. Ada kan di sini? Ada kan pamulir sembahyang? Kesunyian jadi belum ada. Sumpah nah itu pada pamulir sembahyang. Nah orang pada sembahyang itu dosa besar. Dosa besar. Sembahyang 5 waktu ini salah satu perintah Allah yang sangat utama. Salah satu perintah Allah yang posisinya dalam agama itu sangat penting. Salah satu bukti pentingnya, utamanya, mulianya perintah sembahyang. Kalau perintah lain itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah-perintah lainnya. Perintah tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Beda dengan perintah salat, perintah sembahyang. Perintah salat atau perintah sembahyang ini, perintah tersebut Allah sampaikan tanpa melalui perantaraan, tapi langsung Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap menerima langsung perintah sembahyang 5 waktu 1 hari semalam. Dan posisi sembahyang ini dalam agama Islam penting benar. Maka orang Islam mesti jaga sembahyang 5 waktu. Jangan mengaku Islam kalau masih pada rukun sembahyang. Ulangi, jangan mengaku Islam kalau masih pada rukun sembahyang. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa menegakkan sembahyang, mengerjakan sembahyang sebagaimana mestinya, maka sungguh dia menegakkan agama. Tapi barang siapa meninggalkan sembahyang, maka sungguh dia meruntuhkan dan menghancurkan agama. Orang yang pada sembahyang berarti dia sudah meruntuhkan, menghancurkan agamanya sendiri. Ketika di akhirat, amal pertama diperiksa sembahyang. Awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Awal perkara yang diperiksa, yang dihisab di hari kiamat adalah sembahyang. Bila sembahyangnya bagus, maka bagus pula seluruh amal yang lain. Tapi bila sembahyangnya rusak, sembahyangnya kada beres, akan rusak pula amal-amalnya yang lain. Bahkan Aun bin Abdullah menyebutkan, awal pertama yang dipertanyakan di dalam kubur adalah sembahyang. Bila orang itu sembahyangnya baik, maka akan diperiksa selanjutnya amalnya yang lain. Tapi ketika orang itu sembahyangnya sudah ada dijaga, kan dipelihara, rusak, kan dijauhi, maka amal ibadah yang lain tidak akan dihiraukan lagi, dianggap ada ledat lagi dah. Jadi jangan sampai ada prinsip aku cari pahala di lain juga. Kalau sembahyang ditinggal, pahala yang lain tidak ada di lainnya. Dalam satu hadis disebutkan, man laqiyallaha ta'ala wa huwa mudiyyun lis-shalah lam ya'badillah bi sayyidin min hasanati. Barang siapa datang kepada Allah, menghadap kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan menyia-nyiakan sembahyang, ada sembahyang, Allah tidak akan peduli dengan segala sesuatu dari amal ibadahnya yang lain. Amal yang lain tidak akan diperdulikan Allah kalau sembahyang akan dijauhi. Nah ini momen Isra Mi'raj.
di mana dalam Isra Mi'raj itu Allah mewajibkan sembahyang. Maka di momen penting ini tingkatkan kesadaran kita menjaga sembahyang. Menjaga sembahyang. Mulai hari ini niatkan bujur-bujur, mulai hari ini kami hendak lagi meninggalkan sembahyang. Mulai hari ini hendak dijaga sembahyang bujur-bujur, jangan keluar daripada waktunya. Para ulama menyebutkan tentang pentingnya sembahyang ini. Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berkata, mahallus salah minad din, mahallur rasi minal jasad. Fakama anna la hayata liman la rasalahu baqadrika la dina liman la salatalahu. Posisi sembahyang di dalam agama seperti posisi kepala pada tubuh manusia. Posisi sembahyang di dalam agama seperti posisi kepala pada tubuh manusia. Sebagaimana tidak akan hidup orang yang tidak memiliki kepala, maka begitu pula tidak beragama orang yang tidak sembahyang. Dalam arti belum betul-betul beragama, belum bujur agamanya kalau orang tersebut kada sembahyang. Adakah nama si kada pun sembahyang di sini? Maksudnya alien masih kada sembahyang kalau benar. Alien ada kan kada sembahyang masih? Bila ada usulnya dia mulai hari ini jangan lagi. Nah, jadi kada sembahyang ini dosa yang sangat besar. Kisah banyak tentang orang-orang pada sembahyang ini. Ada satu cerita, satu kisah di zaman Rasulullah. Ada onta lari menuju Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, onta ini berbicara dengan lisan yang fasih. Ya Rasulullah al-aman, wahai Rasulullah, lindungi ulun, beri ulun keamanan. Setelah onta tadi datang, tidak lama setelah itu datang di belakangnya seseorang membawa pedang terhunus mengejar onta tadi. Ditanya oleh Rasulullah, ingin kamu apakan onta ini? Orang tadi berkata, kalau bahasa kita apa? Ujar orang tadi, wahai Rasulullah, ulun nukar onta ini larang harganya. Tapi onta ini kada dapat dikendai, onta ini kada dapat membawakan barang, onta ini lari dari rombongan kami. Ditanya oleh Rasulullah, wahai onta, kenapa engkau lari dari tuan engkau? Kenapa engkau lari meninggalkan rombongan engkau? Apa jawaban onta? Wahai Rasulullah, tadi malam rombongan ini, orang-orang ini tidak mengerjakan salat isya. Maka wahai Rasulullah, ulun takut, ulun khawatir kalau ulun ada di tengah-tengah orang ada sembahyang, kalau Allah murka ulun taubat. Jadi ulun lari, dari nak lagi bakawan orang ada sembahyang ini. Nah ini onta kada pun bakawan orang ada sembahyang. Kalau ikam masih hakun bakawan orang ada sembahyang, tapi ntar apa beronta? Onta aja lari kada pun bakawan orang ada sembahyang. Kenapa? Karena takut kalau Allah murka, berhubung dekat dengan orang ada sembahyang tak umpat diberkahi oleh Allah. Lalu apa? Jadi onta tadi, wahai Rasulullah, kalau orang ini berjanji tidak akan lagi meninggalkan sembahyang, maka ulun pun berjanji sampai mati ulun taat kepada orang ini. Lalu orang tadi berjanji, kalau begitu wahai Rasulullah, ulun berjanji kada lagi meninggalkan sembahyang. Akhirnya unta tadi dengan patuh tunduk mengiringi hakun taat lawan tuannya. Ketika dahulunya ada sembahyang pada hakun taat ini, pada pun bambu kumpulnya. Ketika sudah hakun sembahyang hanya hakun taat. Ada kisah lagi, kisah seseorang pemuda pada sembahyang. Pemuda pada sembahyang. Ketika subuh sampai waktu subuh pada sembahyang, pemuda ini dikawani, diiringi oleh iblis. Iblis ini bisa berubah wujud, lalu berwujud seperti manusia. Dikawaninya pemuda ini, subuh pada sembahyang arai iblis, zuhur pada sembahyang pulang makin arai iblis, asar pada sembahyang pulang, maghrib pada sembahyang pulang, isya pada sembahyang pulang, seharian bersembahyang.
Pas hendak guringan, iblis menjauh. Ujar pemuda tadi, wahai iblis, kenapa engkau menjauh? Kita sudah 1 hari berteman, 1 hari kemana-mana bersama-sama, tapi kenapa ketika hendak istirahat, hendak tidur, engkau meninggalkan kami, meninggalkan aku? Jadi iblis apa? Jadi iblis, aku seumur hidup cuma sekali melanggar suruhan Allah, adapun sujud menghormati Nabi Adam, aku dilaknat Allah, dan ikam seharian semalaman 5 kali dengan rukun melaksanakan perintah Allah. Jadi orang yang pada sampai itu tawani pada iblis lagi melanggar perintah Allah Ta'ala. Iblis kesalahannya apa? Iblis tidak mau sujud menghormati Nabi Adam. Kalau orang pada sembahyang berarti tidak mau sujud kepada Allah. Mana lebih berat? Apakah yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam atau yang tidak mau sujud kepada Allah? Yang lebih berat dosanya, yang lebih besar kesalahannya. Iblis itu tidak pernah menolak sujud kalau sujud kepada Allah, tapi iblis cuma menolak sujud kepada Nabi Adam, itu yang ditolak oleh iblis. Kalau orang sembahyang menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis cuma 1 kali tidak mau sujud, itu pun untuk sujud kepada Nabi Adam. Orang pada sembahyang seharian semalaman 34 kali kada pun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taharan pada iblis loh. Nah, jadi kalau ada orang kepada sembahyang, itu sudah iblis dalam bentuk manusia. Iblis dalam bentuk manusia. Apabila bakawan iblis dalam bentuk manusia. Nah, iblis tadi yang sudah seharian berkumpul orang sembahyang ditinggalkannya. Jadi iblis apa? Jadi iblis aku sekali melanggar udah dilaknat Allah. Ikam seharian semalaman 5 kali udah melanggar. Kalau Allah murka kepada ikam, Allah turunkan azabnya, turunkan hukumannya. Aku bersama kumpulan ikam taubatnya bukaina balik iblis. Iblis saja kada pun bakawan orang ada sembahyang. Iblis kada pun bakawan orang ada sembahyang. Mun kita mengawani. Bahkan ada hikayat di zaman dahulu itu orang bertawan iblis bertakun, ya iblis, wali iblis, bagaimana supaya aku jadi seperti engkau? Supaya jadi kayak iblis dinapa? Oh, jadi iblis gampang, mudah dihadap jadi kayak aku. Napa? Kontrolnya salah, harus sembahyang. Jadi kalau ada sembahyang sama aku dari iblis. Nah, jadi dosa kada sampai ini dosa yang sangat besar. Padahal sembahyangnya tiang agama. Sembahyang ini bagaikan kepala dalam tubuh manusia. Orang kada kepala mati, orang agama Islam kada sembahyang sama seperti kada beragama. Maka jaga rawat baik-baik sembahyang 5 waktu. Jaga baik-baik, dan sembahyang itu kada kawa kada belajar. Sembahyang itu kada kawa tuturutan, mesti belajar. Makanya pelajaran fikih di kelas itu belajar baik-baik. Jangan belajar fikih membolos, belajar fikih keluar ayatnya wudu kada bisa, sembahyang kada bisa. 4 orang ke masjid kalanggar tuturutannya dia kada sah sembahyangnya bila sembahyangnya cuma tuturutan. Ulama menyebutkan man shalla jahilan kaifiyatal wudu wa shalah lam tasihha salatuhu wa in sadaqal haq. Barang siapa sembahyang dalam keadaan mengerti tata cara wudu, kada mengerti tata cara sembahyang, sembahyangnya tuturutan aja, kada sah sembahyangnya walaupun persis seperti orang yang benar. Dari takbir sampai salam persis seperti orang yang bisa, tapi tuturutan kada sah sembahyangnya. Dan kenyataannya kalau tuturutan kada pas 100%, pasti ada salahnya. Nah, jadi Isra Mi'raj adalah di mana Rasulullah menerima perintah sembahyang 5 waktu. Maka dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini tingkatkan kesadaran akan pentingnya sembahyang 5 waktu. Jangan ditinggal lagi. Kemudian berikutnya, Rasulullah melihat ada orang-orang yang digantung pada batang-batang pohon di dalam neraka. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa mereka?
Jibril menjawab, wahai Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka lawan pawitan. Durhaka lawan pawitan itu dosa besar. Dosa besar. Apabila orang durhaka lawan pawitan itu meninggal, dimasukkan ke dalam kuburnya, dihimpit oleh kuburnya sehingga terselisih tulang-tulang rusuknya. Bahasa kita apa? Tulang tangkar atau selisih di kabin kubur. Itu kalau orang yang durhaka itu meninggal. Dan bila orang yang durhaka kepada orang tua itu meninggal, masuk ke dalam kuburnya bara api neraka sebanyak jumlah tetesan air hujan yang turun di langit. Seberapa banyak tetesan air hujan turun di langit, sebanyak itulah bara api neraka akan masuk ke dalam kubur orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan kita beradaban statusnya anak. Setiap anak wajib taat, bakti, tunduk patuh kepada orang tuanya masing-masing. Dan tanda akhir zaman bahwa akan banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka jangan sampai kita menjadi bagian dari tanda akhir zaman tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Karena apabila orang-orang itu sudah durhaka kepada orang tua, seorang anak durhaka kepada orang tuanya, maka haram masuk surga. Bila kada masuk surga, kamana berdiam hendak? Bila kada masuk surga, kamana hendak berdiam? Sedangkan bila durhaka lawan pawitan, haram masuk surga. Berarti karena neraka bagaimana? Nah, jadi nasihat yang kedua bahwa jangan kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Berpandai lawan pawitan jangan nyari, berjalan lawan pawitan jangan berdulu, duduk jangan tak tinggi. Itu dan ini beradab lawan pawitan. Karena bila jadi orang yang durhaka, maka Allah akan murka dan akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kembali kepada Isra Mi'raj. Di waktu Isra Mi'raj Rasulullah disuguhkan minuman. Ini ada riwayat 3 macam, ada riwayat 2 macam. Kita ambil yang 2 macam aja. Allah disuguhkan minuman 1 gelas berisikan susu, 1 gelas berisikan khamar, minuman keras. Maka Rasulullah pilih minum susu. Jibril berkata, wahai Rasulullah, pilihan engkau sudah sangat tepat. Seandainya engkau minum khamar, niscaya umat engkau banyak yang mabuk. Untung Rasulullah pilih minum susu. Itu pun ternyata banyak masih orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Nah, mabuk-mabukan itu semakin banyak, itu memang tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman banyak terjadi mabuk-mabukan. Namun kita sebagai orang yang berpendidikan jangan ikut-ikutan mabuk-mabukan dengan cara apapun, baik minum-minuman, obat-obatan dan lain sebagainya. Karena mabuk-mabukan ini pun dosa besar. Dosa besar. Orang yang mabuk-mabukan itu Allah sediakan minuman, macam-macam jenis minuman. Pertama, orang yang suka mabuk Allah sediakan hamim. Hamim ini air mendidih di dalam neraka. Ketika diminum akan hancur isi perut usus orang tersebut. Orang mabuk-mabukan juga disediakan minuman muhal. Muhal ini apa? Muhal ini adalah cairan tembaga timah panas yang mendidih. Itu yang akan diminumkan kepada orang yang mabuk-mabukan. Yang ketiga, Allah sediakan pula bagi orang-orang yang mabuk-mabukan itu nahrul butah. Apa nahrul butah ini? Nahrul butah ini adalah di neraka itu ada orang-orang penzina, ada pelacur, disiksa, diazab dalam neraka. Dari kemaluan penzina itu keluar darah danur nanah. Namakan darah danur nanah yang keluar dari kemaluan penzina tadi akan diminumkan kepada orang yang suka mabuk-mabukan. Orang yang suka mabuk-mabukan juga Allah sediakan minuman namanya sumul asawidah.
Sumul asal ini Pak, racun ular berbisa, namun ular berbisa yang ada di neraka. Ketika racun ini sumul asal ini ingin diminum, sebelum racun tersebut diminum, baru mendekatkan cangkirnya ke mulut, maka sudah melelehlah, berjatuhanlah daging yang ada di wajah orang tersebut. Itu minuman orang yang suka mabuk-mabukan. Dan orang yang suka mabuk-mabukan juga disediakan tinatul khabar atau nahrul khabar. Nahrul khabar ini apa? Danur, darah, nanah dari orang-orang yang disisa dalam neraka. Seandainya nahrul khabar atau tinatul khabar ini ditumpahkan ke langit, langit terbakar. Langit terbakar. Namun itulah yang akan dituangkan ke dalam mulut orang-orang yang suka mabuk-mabukan. Jadi jangan sampai ikut-ikutan mabuk-mabukan. Bahkan berteman dengan orang mabuk-mabukan pun jangan. La tujlisu surrabal khamar wa la taqudu mardahum wa la tashadu janaizahum. Wajah Rasulullah, jangan berkawan lawan orang yang suka mabuk-mabukan. Bila orang mabuk garing jangan dihilangi. Bila orang mabuk mati jangan umpat melayat ke situ, karena itu adalah orang fasik. Rasulullah mana mati. Jadi bila orang mabuk jangan dikawani. Bahkan warga di besar kubuk jangan dikawani bilanya mabuk. Bilanya garing jangan dihilangi. Bilanya mati pada usaha umpat melayat ke situ. Itu Rasulullah melarang. Orang yang mabuk-mabukan ketika bangkit dari kubur kena wajahnya hitam, lidahnya menjulur, liurnya, air liurnya menetes, sehingga orang-orang pada masa jijik melihat keadaan orang tersebut. Dan ada kisah seorang wali Allah Ta'ala, Fudail bin Iyad rahimahullah, punya banyak murid. Ada salah satu murid beliau sedang sekarat. Murid Fudail bin Iyad, murid wali sekarat hendak mati. Didatangi oleh Fudail bin Iyad, ditalkinkan la ilaha illallah. Murid tadi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Diulang lagi la ilaha illallah, masih tidak mau. Diulang lagi la ilaha illallah. Akhirnya si murid tadi berkata, tapi apa yang dikatakannya? La aquluha wa ana bari'un minha. Kalau bahasa kita apa? Aku ada hendak mengucap la ilaha illallah, aku sudah berlepas dari la ilaha illallah. Menangis Fudail bin Iyad balik ke rumah. Malam hari sini mimpi murid sini tadi diseret ke neraka. Sini tanya, wahai muridku, dengan sebab apa sehingga ilmu yang ada pada engkau, makrifat yang ada pada engkau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mati pun tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Bahkan bukan sekadar tidak bisa, bahkan berlepas dari la ilaha illallah, murtad, keluar dari agama Islam. Apa jawaban murid tadi? Wahai guru, ulun berisi penyakit. Ujar tapi penyakit ulun ini ada di tatabanya, kecuali dalam 1 tahun minum khamar, minum minuman keras secangkir. Maka diamalkannya setahun secangkir minum, akhirnya mati kada hawa mengucap la ilaha illallah. Padahal orangnya berilmu, orangnya murid wali, nak mentalkinkan wali, tapi cuma gara-gara 1 tahun sekali minum minuman keras, itu pun dengan tujuan untuk berobat, matinya kada mau mengucap la ilaha illallah. Bayangkan dengan hari-hari minum, 1 minggu minum, ada sempat tobat, maka jauh harapannya bisa selamat di akhirat enak. Namun mudah-mudahan sempat tobat kedatangan. Nah, dari pelajaran ini jangan dicoba-coba. Mabuk-mabukan itu, minuman itu walaupun 1 sendok tetap haram. Biar kawan rasa iyakan dulu aja, jangan hakun merasai. Dan salah satunya tadi jangan dikawani, karena bila bakawan tunggal dikitan taumpat kena. Man sahibal asrar sara minal asrar wa in kana minal akhyar. Siapa bakawan orang ada baik, bergaul orang ada baik, lambat laun jadi orang ada baik juga, walaupun dahulunya orang baik.
Jangan merasa wah ini sekolah berpendidikan, wah ini pesantren, lalu merasa bebas bergaul dengan siapapun. Pergaulan itu akan menjalar bakawan yang ada baik, kampung enak tunggal dikitan jadi kada baik juga. Jadi jaga pergaulan, jangan bergaul dengan orang yang tidak karuan, salah satunya yang suka mabuk-mabukan tadi. Ada contoh lagi satu kisah. Ada seseorang orang soleh, anak beliau meninggal, masih kekanakan halus meninggal. Tapi setelah sekian lama meninggal, beliau mimpi anak beliau tadi beruban, kekanak halus, belum berdosa, beruban. Kita pun sini wahai anakku, apa yang menjadi kau beruban? Dulunya engkau masih kanak-kanak, masih kecil, belum berdosa. Tapi kenapa sekarang engkau sudah tumbuh uban, rambut jadi putih, ada jarang lagi? Wajar kekanakan tadi wahai abah. Dulunya memang kami tidak ada apa-apa, tapi pada suatu hari di kubur kami, di pemakaman kami, dikuburkan seorang pemabuk. Lalu ketika pemabuk tadi dimasukkan ke liang lahat, bergejolak api neraka, menyambar api neraka sehingga tidak tersisa lagi. Seluruh anak-anak yang ada di lingkungan situ beruban berdatangan. Kekanakan pada berusaha dikuburkan para orang mabuk, api neraka menyambar kekanakan pada berusaha beruban. Bayangkan si pemabuknya kayak apa keadaannya tuh. Dan akhir zamannya mabuk banyak perjalanan. Maka ikam-ikam yang berpendidikan ini jaga perbulan baik-baik. Bila sudah kecanduan mabuk-mabukan itu rusak, ilmu kada nilainya lagi gimana? Berapa macam tiga sudah terakhir. Tapi terakhir ini setengah jam lagi nah. Terakhir Rasulullah SAW dipesani oleh Allah Ta'ala ketika Isra Mi'raj. Ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad, mur ummataka ayyukrimu salasan, al-walid wal-alim wa hafizal Quran. Wahai Muhammad, ya Allah Ta'ala perintahkan umat engkau. Siapa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad berarti kita. Wahai Muhammad, ya Allah perintahkan kepada umat engkau muliakan 3 jenis manusia. Muliakan 3 jenis manusia. Pertama, al-walid, orang tua. Muliakan kawitan, mama, abah, nenek, kai, itu kawitan namanya. Dan termasuk orang tua, termasuk kawitan paguruan. Guru nang ngajar di Tidriyah, guru nang ngajar di MPS, guru nang ngajar di Aliyah, guru nang ngajar di DPA, guru pelajari Quran, guru pelajari wudu, guru pelajari sembahyang. Itu hakikatnya kawitan kita juga. Muliakan orang tua. Bahkan posisi guru itu lebih mulia daripada orang tua yang melahirkan kita. Sebagaimana kita wajib taat bakti kepada orang tua yang melahirkan kita, ayah ibu kita, kita pun wajib taat bakti kepada guru-guru kita. Bahkan ulama mengatakan, uququl walidain tamhuhu taubah wa uququl ustadzin la yamhuhu syai'. Durhaka lawan kawitan masih kau bertobat, durhaka lawan guru tidak ada taubatnya. Durhaka lawan kawitan masih kau bertobat, durhaka lawan guru ada taubatnya. Tak hapus seluruh keberkahan ilmu yang ada bila durhaka lawan keguruan. Nah ini Allah memesannya kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, hormati pertama orang tua, dan termasuk orang tua paguruan. Dan namaran guru ada bekas guru, hati-hati. Ada bekas guru sekali sini melajari kita, salawasan guru kita namanya. Jangan kena mentang-mentang sudah tinggi banget, sudah jadi orang terkenal, orang yang masyhur, lalu bertahun paguruan si itu bekas guru dari. Ada beberapa ilmu jangan. Ujar si Ali nabak
Ana abdu man 'allamani walau harapan wahidan, aku siap jadi budak bagi guru yang mengajari aku walau cuma satu huruf. Satu huruf Sidin Lajirik, aku siap jadi budak Sidin ya Sidin Ali. Apalagi 3 tahun, 6 tahun Sidin Lajirik, pas pertama udah kenal bekas guruku ya. Nah itu sudah katulahan perguruan biasanya loh. Maka durhakalan perguruan tadi tidak bisa dihapus dengan taubat, hilang keberkahan ilmu. Guru memang kada kita hormati, tapi kewajiban kita menghormati guru. Guru bukan orang yang gila hormat, tapi tugas kita menghormati guru. Apalagi hendak ilmu bermanfaat makinannya. Innal mahsul minal ilmi wal fahmi wan nur ala qadril adab ma'asyir. Sesungguhnya yang bisa dihasilkan, bisa didapatkan daripada ilmu, pemahaman ilmu, keterbukaan ilmu, cahaya ilmu, keberkahan ilmu, semua yang bisa didapatkan itu sangat tergantung seberapa besar kita beradab dengan guru. Semakin beradab dengan guru, semakin besar manfaat keberkahan ilmu yang bisa didapat. Semakin tidak beradab dengan guru, maka semakin kecil pula, semakin sedikit pula ilmu dan keberkahan serta manfaat yang bisa kita dapat. Innama hurimul ilm lillahi kiramihim bi ahlil ilm di ulama. Hanya saja banyak mereka itu tidak dapat manfaat dari ilmu. Banyak mereka itu tidak dapatkan keberkahan dari ilmu. Dengan sebab apa? Karena kurangnya penghormatan mereka kepada orang yang berilmu. Tahun perguruan, tahun orang alim, mari hormat. Nah jadi Allah tadi memberikan pesan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, perintahkan kepada umat, hormati 3 golongan manusia. Pertama al-walid kawitan, termasuk perguruan. Kedua wal alim, orang alim walau bukan guru kita. Orang tua alim walau lain-lain guru kita tetap hormati. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukarramun. Muliakan orang-orang alim, muliakan orang-orang berilmu, karena mereka adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau lain perguruan. Nah, tapi hati-hati juga, perlu kita itu ingat bujur-bujur, menghormati orang alim jangan sampai menyebabkan kita merendahkan orang alim yang lain. Mencintai orang alim jangan sampai menyebabkan kita menghinakan orang alim yang lain. Ini terjadi akhir zaman ini, karena fanatik kepada satu orang alim, satu guru, satu orang ustaz, merendahkan guru, orang alim, ustaz yang lain. Dan perlu diperhatikan benar bahwa orang alim itu nang di kampung kita masing-masing itu nang dihormati bujur-bujur. Jangan sampai ketika ada ustadz guru yang datangnya cuma setahun sekali dihormati luar biasa, lawan nang di kampung kan dihormati. Itu salah satu nolak ilmu kan beberapa. Ustadznya sekali datang Isra Mi'raj, ustadznya sekali datang Maulid Nabi, salaman bolak-balik beregep salaman, lawan nang di kampung nang malah jadi Quran, lawan nang di kampung nang malah jadi wudu, nang malah jadi sembahyang pada dijadani. Padahal namanya banyaknya dan biasanya. Apakah ustaz nang datang sekali sabakas itu atau nang di kampung malah jadi Quran, malah jadi wudu sembahyang, mana biasanya yang lebih banyak? Memang kita pada dilarang menghormati ustaz-ustaz nang datang itu, tapi jangan sampai menyebabkan kita melupakan ustaz-ustaz yang ada di lingkungan kita. Mantap-mantap sini nuri pakaian grup, kabawahan berujak-ujak, kakabur baparuhan, dianggap orang biasa ustaz di kampung. Ada beberapa ilmu kita. Nah, jadi Allah memasani hormati orang tua, termasuk guru, hormati orang alim, dan yang ketiga hamilul Quran, orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian kata Allah Ta'ala apalagi? Wa hadirhum min an ayyadabuhum aw yu'inuhum fa inna ghadabi yastatu alaman yadabuhum. Dan waspadakan oleh engkau kepada mereka, beri peringatan oleh engkau kepada mereka bahwa jangan mereka membenci, jangan mereka menghinakan orang tua, menghinakan guru, menghinakan orang alim, menghinakan para penghafal, pengajar Al-Quran. Jangan, karena kemurkaanku akan bersengatan kepada orang-orang yang menghina, merendahkan mereka. Nah, kemudian kesimpulannya, alasan sudah, kesimpulannya seperempat kesimpulannya gimana? Kesimpulannya dalam momen Isra Mi'raj ini ada beberapa kesimpulan, nah mungkin bisa kita bawa pulang. Pertama, jaga sembahyang 5 waktu. Kedua, hormati, taat, patuh, bakti lawan pawitan. Ketiga, jangan mabuk-mabukan, bahkan jangan berkawan orang mabuk-mabukan. Dan yang keempat, yang tiga macam tadi, hormati orang tua, hormati guru, hormati orang alim, hormati orang-orang yang penghafal, pengajar, belajar Al-Quran. Nah, kira-kira untuk hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau yang alasan lapor duduk sudah ya. Nah, mohon maaf, minta halal, minta ridha. Kira-kira cukup itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada benarnya itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan dan kesilapan itu adalah murni berupa kejahilan dan kekurangan kami seorang. Minta halal, minta ridha. Akhirnya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada hari ini, dengan berkat peringatan Isra dan Mi'raj hari ini, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita bertahan untuk bertaubat kepada Allah. Allah bukakan hati kita untuk menuntut ilmu agama, dimudahkan memahami ilmu agama, dimudahkan menjalankan syariat-syariat agama, dan kita mohon kepada Allah agar mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal kita diterima oleh Allah, hajat kita dikabulkan Allah. Allah berikan kita kesehatan badan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup beriman, mati beriman dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.